Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pine Ayu Selvana, mahasiswa S1 Kebidanan dari Universitas Mega Buana Palopo dengan NIM B2206061 kelas Memasa Mate. Berikut ini saya akan menampilkan video-video tentang tanggapan dari masyarakat tentang aspek perilaku sosial budaya yang ada di daerah kami. Kalau di kampung, kalau hamil tidak boleh makan jantung pisang, makan jadi di dalam kandungan. Ya, kalau di kampung, kalau mau melahirkan harus minum telur ayam kampung dicampur madu sama minyak supaya cepat proses melahirkan. Kalau melahirkan, setiap ingin menyusui bayi, ASI yang pertama kami buang karena kami anggap itu sudah basi. Jadi nanti setelah kami buang baru kami menyusui bayi kami. Kalau anak-anak baru lahir, dikasih kopi di bibirnya supaya itu darah yang ada di leher keluar dan mencegah mata tinggi. Ibu-ibu yang makan di anak Nah, berikut ini saya akan memaparkan beberapa upaya saya sebagai bidan dalam menanggapi kebiasaan-kebiasaan atau aspek perilaku yang biasa dilakukan di daerah kami. Yaitu yang pertama mengenai larangan memakan jantung pisang pada ibu hamil. Larangan mengkonsumsi jantung pisang pada saat hamil adalah mitos belaka karena jantung pisang memiliki banyak manfaat. Di antaranya, pertama mengurangi kram pada perut, kedua mencegah anemia karena kaya akan zat besi, mengurangi mual saat hamil di trimester pertama, memperlancar pencernaan karena kaya serat makanan, kaya antioksidan sehingga membantu menangkal radikal bebas, membantu mengurangi stres pada ibu hamil. Ini disebabkan jantung pisang kaya akan magnesium. Yang keenam, mempercepat penyembuhan infeksi karena jantung pisang mengandung etanol. Etanol dapat membantu mencegah pertumbuhan bakteri patogen. Ketujuh, membantu mengendalikan gula darah karena jantung pisang indeks glikemiknya rendah sehingga tidak cepat meningkatkan kadar gula darah. Aspek sosial yang kedua yaitu minum madu dicampur kuning telur dan minyak untuk melancarkan persalinan. Hal ini juga hanya mitos semata karena manfaat konsumsi minyak kelapa dan madu dicampur dengan kuning telur untuk melancarkan proses persalinan tidak terbukti secara ilmiah. Anggapan ini dapat dikatakan hanya mitos belaka karena jika diminum hanya melalui saluran cerna saja, bukan melalui vagina atau jalan lahir bayi. Karena faktor-faktor yang dapat melancarkan proses persalinan yaitu pertama power. Power adalah kekuatan ibu dalam mengejan untuk membantu dan mempermudah janin keluar. Yang kedua passenger. Faktor ini berhubungan dengan ukuran bayi. Yang ketiga itu passage atau jalan lahir terdiri dari mulut lahir dan ukuran panggul yang dimiliki oleh ibu. Faktor yang berikutnya itu memeras ASI. Yang pertama karena ASI yang pertama katanya basi. Apakah ASI bisa basi? ASI adalah organisme hidup yang tidak seperti susu sapi yang biasa dibeli di toko-toko. Komponen hidup dalam ASI terus berubah berdasarkan kebutuhan bayi Anda dan mikrobioma orang tua yang menyusui. Sifat dinamis tersebut berfungsi untuk melindungi ASI dan mengoptimalkan kesehatan si kecil yang mengkonsumsi ASI. Bakteri baik dalam ASI akan bekerja menghilangkan bakteri jahat dalam payudara. ASI yang pertama kali keluar setelah melahirkan itu disebut kolostrum. Kolostrum memiliki banyak manfaat. Kolostrum lebih kaya nutrisinya dari ASI dan memiliki profil nutrisi yang berbeda. Tekstur kolostrum umumnya kental dan berwarna kuning
karena penuh dengan sel darah putih dan sifat meningkatkan kekebalan. Kolostrum juga lebih tinggi proteinnya serta lebih rendah gula dan lemaknya. Jadi ini adalah makanan pertama yang mudah dicerna oleh bayi. Faktor berikutnya itu memberikan kopi pada bayi. Pemberian kopi pada bayi itu sangat tidak dianjurkan karena pemberian kopi hitam bisa menyebabkan infeksi pada saluran pencernaan pada bayi. Pasalnya, bayi di bawah usia 6 bulan belum bisa menghasilkan enzim untuk mencerna. Dan yang dimaksud dengan darah yang keluar dari yang akan keluar dari lendir, yang dimaksudnya itu adalah bukan darah tapi lendir, itu pun hanya mitos belaka. Aspek yang berikutnya yaitu melarang ibu-ibu ber-KB sebelum mendapat haid setelah masa nifas. Nah, itu pun hanya mitos belaka karena rata-rata perempuan setelah mengalami ovulasi antara 45 sampai 94 hari setelah melahirkan. Meskipun mereka sudah memberikan ASI bisa mencegah kehamilan, tapi kenyataannya proses ovulasi pada perempuan ada yang bisa lebih cepat, yaitu 25 sampai 27 hari setelah melahirkan. Apalagi pada ibu-ibu yang tidak sama sekali menyusui bayinya. Jadi sangat disarankan untuk ibu-ibu setelah melahirkan diharapkan sesegera mungkin ber-KB, apalagi pada ibu-ibu yang multipara dan grande multipara, sangat dianjurkan. Nah, demikianlah video pemaparan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.